begitu Bapak Ibu, kalau kasih nama jangan sampai ya tidak punya arti. Apalagi tidak menguasai Alkitab langsung kasih nama. Ya. Jadi dia bangga dengan itu. Padahal sebenarnya Sadrak Mesak Abednego itu nama orang kafir, nama orang yang tidak mengenal Allah. Haleluya. Dan artinya adalah dewa-dewa yang disembah oleh orang Babel yang ada di sana. Ya, dalam kepemimpinan Raja Nebukadnezar, saudara. Haleluya. Coba saudara lihat juga Yeremia 50 ayat 2. Saya ingin terbuktikan buat saudara bahwa tidak sembarangan kita cari ayat ya. Yeremia 50 ayat 2. Ini juga terkait dengan dewa yang ada di Babilonia. Coba munculkan. Nah, dikatakan begini. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkan mereka. Katakanlah Babel telah direbut, dewa Bel menjadi malu. Ini dia, Merodak telah terkejut. Berhala-berhala yang menjadi malu, dewa-dewanya yang kecil telah terkejut. Begitu banyak dewa melihat hebatnya Hanaya, Misael dan Asaya. Semua dewa yang begitu banyak di Babilonia terkejut, kaget, dan mereka bilang ini luar biasa. Dilempar di api tapi tidak hangus. Haleluya. Bayangkan saudara, apa sih sebenarnya kebenaran yang kita bisa ambil contoh dari pemuda empat ini? Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaya. Meskipun mereka ada di lingkungan orang kafir, mereka tidak jadi kafir. Meskipun mereka secara, bayangkan saudara, secara sistematik, mungkin saja pakai bahasa keren sekarang dan masif, sengaja untuk mengkafirkan mereka sampai dirubah nama. Betul kan? Dirubah nama. Tujuannya untuk supaya mereka masuk kepercayaan mereka, dipaksa menjadi percaya pada dewa-dewa orang Babilonia. Tetapi empat orang ini luar biasa. Haleluya. Meskipun nyawa taruhan, tapi untuk mengganti keyakinan mereka kepada Allah mereka, tidak semudah itu. Haleluya. Itu luar biasa. Karena itu saya garis bawahi, tinggal dalam lingkungan jahat tapi kita tidak jadi jahat. Tinggal dalam lingkungan kafir, rencana mereka untuk mengkafirkan kita, kita tidak akan mungkin jadi kafir. Bahkan sampai rubah nama pun empat pemuda ini tidak menjadi kafir, saudara. Itu yang saya sebut Kristen yang luar biasa. Kekristenan kita itu ada dua hal yang sering saya kasih contoh. Ada Kristen bunglon dan ada Kristen ikan laut. Haleluya. Bunglon, tahu bunglon? Bunglon itu dia di mana-mana tempat bisa menyesuaikan. Jadi kalau di tempat hitam dia jadi hitam. Kalau di tempat putih dia jadi putih. Tempat merah dia jadi merah. Itu bunglon. Kita orang Kristen jangan begitu. Kita harus orang Kristen jadi Kristen ikan di laut. Saudara, bertahun-tahun dia di laut, tapi waktu kita tangkap memasak, kalau tidak pakai garam atau paling tidak masako, tawar nggak? Tawar. Haleluya. Padahal ikan ini bertahun-tahun di laut, hidupnya di air asin. Tapi waktu ditangkap kita mau makan, coba, oh karena dia sudah bertahun-tahun di laut, jadi masak saja pasti asin. Harus kita memakai masako, garam sedikit baru rasa. Kristen harus begitu. Makanya Paulus kirim surat kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu serupa dengan kita. Ini ada di dunia, anggap saja dunia ini garam. Tapi waktu dong rasa kita tidak asin. Waktu dong rasa kita manis. Amin. Dunia ini kan jahat. Tapi waktu dong lihat kita, waktu dong perhatikan kita, baik sekali itu Ida. Ibu Ida pun baik saja. Padahal tinggal di dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita seperti Kristen itu ikan di laut, tinggal di air garam, air asin. Tapi waktu orang rasa tidak rasa garam. Haleluya. Begitu juga kita tinggal di dunia ini, tapi harus
kita tidak serupa dengan dunia. Kalau orang dunia kikir, kita bukan orang kikir. Kalau orang dunia balas kejahatan dan kejahatan, kita tidak seperti itu, saudara. Harus berbeda. Amin. Sama seperti 4 pemuda ini, saudara. Haleluya. Meskipun mereka tinggal di lingkungan kafir, dipaksa jadi orang kafir, ya, diatur sebagaimana cara rupa supaya mereka bisa ikut. Tapi dengar baik, saudara, itu yang luar biasa. Mereka tidak semula itu mengganti iman mereka. Mereka bilang sekali Allah Yahweh, tetap Allah Yahweh. Sekali Yahweh, tetap Yahweh. Sekali Yehova, tetap Yehova. Oh haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Harusnya begitu, saudara, ya. Tantangan apapun tidak akan mempengaruhi iman kita kepada Yesus. Itu kebenaran pertama yang saya ingin bagikan bagi. Yang kedua, hanya ada 2 hal saja, saudara. Yang kedua, mari kita lihat ayat 17-18 dari pembacaan firman Tuhan kita. Ayat 17-18, kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini luar biasa. Dari pembacaan firman Tuhan kita, Daniel 3. Coba kita perhatikan, ya. Ayat 17 bilang ini. Ini pernyataan daripada Hanaya, pernyataan daripada Misael dan Asaraya yang diganti nama menjadi Sadrak, Mesak, Abednego. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Ini jawaban mereka kepada Raja Nebukadnezar. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Lalu kemudian ayat 18. Tetapi seandainya tidak, perhatikan kalimat ini yang saya luar biasa. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, kau harus tahu, kira-kira bahasanya mereka, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Bahasanya begini, sederhana. Dengar Raja Nebukadnezar, Tuhan kita mau tolong kita kah? Mau tidakkah? Saya tidak akan pernah menyembah dan ikut dewa Raja. Haleluya. Bahasa sederhananya begitu. Tuhan saya mau tolong saya kah? Tidak mau tolong saya kah? Saya tetap percaya Yesus. Bahasanya begini, kalau sekarang Tuhan memberkati saya kah? Tuhan tidak berkati saya tetap masuk gereja. Saya tetap melayani Tuhan meskipun doa-doaku tidak dijawab oleh Tuhan. Itu bahasa sederhana. Saya memberitahu buat saudara terkait dengan pernyataan daripada Hanaya, Misael dan Asaraya. Dia bilang seandainya tidak Tuhan jawab, dengar saya mau kasih tahu, saya tidak akan menyembah Allah. Jangan sampai kita ke Kristenan lain, kalau diberkati Tuhan, wih rajin masuk gereja. Pelayan belum ada, dia sudah duluan. Shalom, Mami Gembala, Papa ada orang, sudah datang. Jam 7 suara, ibadah jam 6 jam 7 suara, saya masih pakai handuk. Saya bilang luar biasa. Haleluya. Cek pak cek, dapat uang. Pas nggak dapat uang, katanya jam 10. Itu contoh saja. Haleluya. Karena itu poin kedua ini nih, cuma 2 hal ini yang saya dapatkan dari kebenaran ini. Kalau yang pertama tadi, mereka tinggal di daerah kafir, tapi tidak jadi kafir. Mereka tinggal di daerah orang jahat, tapi tidak jadi orang jahat. Mereka tinggal di daerah di mana orang itu menyembah Baal, mereka tidak menyembah Baal. Yang kedua ini yang luar biasa. Dia bilang sama raja, kalau Tuhan yang kami puja mau tolong, kami bilang bahwa kami tidak akan menyembah Kopo dewa. Dan kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak tolong kami di api, kami tidak akan pernah berubah dan berbalik bahwa kami harus menyembah Kopunya dewa. Tetap. Jadi dengar baik, sederhana begini, Tuhan jawab tidak jawab doaku, saya tetap melayani Tuhan. Amin. Aminnya fals.
Itu bahasa sederhananya itu. 10 tahun saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tak jawab-jawab, tapi tidak akan menghentikan aku untuk melayani Tuhan. Itu yang luar biasa. Makanya saudara lihat, Hanaya, Daniel yang dikirim di gua singa. Waktu Daniel dikirim, dibuang ke gua singa. Saudara tahu, waktu singa lihat Daniel, singa itu Alkitab bilang sebelum Daniel dibuang, dia disengaja tidak dikasih makan, supaya waktu lihat Daniel langsung terkam. Tapi waktu bayangkan singa yang lapar, begitu Daniel masuk di gua singa, begitu singa lihat Daniel, dia berteriak, "Bro!" Haleluya. Karena ketaatan dan kesetiaan Daniel. Singa lapar, tapi Daniel masuk, dia tidak terkam, justru berteriak, "Bro, bagaimana keadaan di luar sana?" Dia gosok-gosok kepalanya di badannya Daniel. Daniel juga, binatang itu kan kalau disayang, dia mengerti. Padahal singa lapar. Makanya saya mau kasih tahu, yang menentukan hidup matimu bukan singa yang lapar, tapi Tuhan. Amin. Yang menentukan mati hidupmu bukan Corolla, Mercedes-Benz. Yang takut dengan barang itu. Percaya corona ada, datang juga corona. Amin. Kadang-kadang gitu. Terus 3 ini. Tadi Daniel, yang Hanaya, Mishael, Azariah dilempar ke dapur perapian karena tidak taat tunduk sama raja. Waktu dilempar, saudara, orang di zaman itu kalau bersalah tidak ikut titah raja harus dipanggang. Itu di zaman Babilonia, dipanggang, dibakar. Waktu dilempar, saudara tahu, orang itu harusnya masuk di api berteriak, tolong, indah. Dong lihat, lempar 3 orang, kelihatan 4 orang menari-menari. Kayak masuk diskotik, bar ini. Hai baby, apa? Harusnya orang masuk perapian kan berteriak, tolong. Ini tidak. Raja lihat nih, kenapa saya kirim 3 orang kok kelihatan 4 orang? Baru mereka bercakap-cakap sambil goyang-goyang, menari-menari di dalam. Haleluya. Karena iman yang tadi itu, Tuhan mau tolongkah? Tidak. Saya tetap percaya Tuhan. Tuhan mau jawab doa saya kah? Tidak. Saya tetap melayani Tuhan. Jangan kalau doa dijawab melayani Tuhan, pas doa tidak dijawab, pemalas melayani Tuhan. Kalau Pak Martin sudah terbukti memang, saya sudah akui dia. Makanya luar biasa. Mau sembuh kah? Tidak sembuh, tetap melayani Tuhan. Amin. Makanya beliau ini gajinya dipotong ini, ludes. Tidak ada. Tapi mau kemana saja, Tuhan kirim uang. Betul. Tapi kalau tanya, Pak punya gaji, pensiunan tambah barak 5, hasilnya berapa, hutang berapa? Dia bilang kasihan. Begitu dihitung minus. Tapi mau berangkat kemana saja, Tuhan siapkan. Betul Pak? Haleluya. Beli obat, Tuhan siapkan. Karena yang Tuhan lihat di situ Pak, Tuhan jawab kah tidak jawab, tidak akan merubah pendirianku untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jadi tolong jangan karena ada di balik batu baru kau ikut Tuhan. Ikut Tuhan, melayani Tuhan. Jangan lihat mau terserah. Saya tidak mau tahu ini. Saya tidak mau tahu. Saya mau diberkati kah, tidak diberkati, saya tetap ikut Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Gembala mau marah kah, gembala sayang kah, saya tetap ikut Tuhan. Saya tidak akan lihat gembala pemuka. Saudara laku lagi bermarah-marah. Apalagi ibu gembala.
Tapi ada yang bilang, aduh memang mulut besar, tapi gara-gara mulut besar itu betul jadi begini. Puji Tuhan lah kau mengerti. Ya. Ikut Tuhan begitu. Tuhan menjawab. Waktu saya baca ini, saya renungkan Tuhan. Saya masih jauh dengan Tuhan. Kadang-kadang saya introspeksi diri saya, Tuhan, ini luar biasa pernyataan mereka pada ayatnya yang ke-18 ini, saudara. Ya, jawab ayat 18 itu. Dalam pembacaan firman Tuhan kita, saudara. Haleluya. Saya ulang-ulang baca ayat ini karena saya terberkati. Tetapi seandainya tidak, mereka bilang, seandainya kami tidak ditolong Tuhan waktu dilempar di dapur perapian, kami tidak akan pernah menyembah patung yang kau dirikan itu. Haleluya. Itu yang saya bilang, Tuhan. Terkadang kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, tergantung situasi dan kondisi. Kalau proyek berhasil, pas cair, baik, luar biasa, luar biasa. Ya. Kita akan membangun, pas proyek pecah, langsung saya 200 juta. Tapi pas pembangunan jalan, proyek gagal, bangkrut total, berapa? Aduh, sabar dulu. Situasi. Haleluya. Harusnya kita berani perkatakan iman kita. Haleluya. Ini yang luar biasa, saudara, yang Tuhan Yesus kasih. Saya temukan kebenaran yang kedua itu. Artinya saya catat kebenaran kedua. Iman kita kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Yesus, ya, harus kokoh meskipun keadaan, situasi tidak menguntungkan kita. Tidak berubah iman kita. Amin. Meskipun kondisi tidak menguntungkan. Mungkin kondisi merugikan, situasi mungkin merugikan. Tapi iman kita kepada Yesus tetap. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali saya melayani, tetap melayani. Sekali saya iring Yesus, tetap saya iring Yesus. Haleluya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mau susah iring Yesus, amin. Atau mau senang kali iring Yesus. Amin. Tantangan kita ada di dalam situasi dan keadaan. Apabila keadaan tidak menguntungkan, terkadang mood kita ikut Tuhan drop. Tapi pada situasi-situasi yang senang, mood kita ikut Tuhan itu luar biasa. Saya mau beritahu, tidak boleh begitu. Kristen tidak boleh begitu. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Mau untungkah, tidak untungkah, tidak akan mempengaruhi kepengiringan saya kepada Yesus. Tuhan jawabkah, tidak Tuhan jawab, saya tetap ikut Tuhan. Amin. Haleluya. Itu baru namanya Kristen yang luar biasa, anak Tuhan yang luar biasa. Dan 4 pemuda ini perlu kita contoh, Bapak Ibu Saudara. Amin, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Hanya 2 hal ini saja yang saya berikan bagi kita. Mari pemain musik sehingga maju ke depan. Kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara mau cinta Yesus, amin saudara. Cinta Yesus selalu. Jangan dipengaruhi oleh situasi keadaan. Ya. Yesus menjawab doamu kah? Tidak kah? Tetap cinta Yesus. Tapi dengar, saya mau kasih tahu rahasia dari cerita ini. Karena iman model beginilah Tuhan memberikan jawaban bagi mereka. Daniel dilempar di buah singa, singa tidak bikin apa-apa. Sadrak, Mesak, Abednego, Hanaya, Asaria dan Mesak dilempar di dapur perapian, mereka tidak terbakar. Kenapa? Karena iman tadi. Haleluya. Iman itu
dasar dari apa yang belum kita lihat. Jadi jangan lihat dulu baru beriman, terbalik. Sebelum mujizat terjadi kita sudah beriman. Jangan proyek sopica baru iman. Tuhan, puji Tuhan. Proyek sopica. Terlambat itu iman. Sebelum proyek pica kita sudah beriman. Saya yakin tahun depan proyek saya pica. Jangan proyek sopica baru. Haleluya. Itu. Mereka sudah beriman duluan. Baru mujizat terjadi. Mereka aman di dapur perapian dan yang aman di bosnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua kita bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus. Haleluya. Katakan dengan iman dan ini menjadi statement kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cintailah Yesus selamanya, saudara. Ku mau cinta Yesus Meskipun keadaan tidak berubah, yang kau inginkan tidak terjadi, meskipun tetap cinta Yesus. silih berganti. Karena mujizat itu terjadi pada kalau saudara beriman duluan, Ku tetap cinta yakin percaya, baru proses terjadi. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap ku mau cinta Yesus. ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakku, layankanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan Sekali lagi, rencana. aku mau cinta Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu saudara. Angkat tangan saudara kepada Tuhan sebagai tanda saudara menyerah kepada Yesus. Engkau tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Engkau tidak akan pernah mundur dari gereja. Engkau tidak akan pernah mundur dari pelayanan. Karena engkau cinta Yesus. Situasi keadaan yang buruk, situasi keadaan yang tidak menguntungkan, tidak akan mempengaruhi imanmu kepada Tuhan. Oh, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Ya Bapa, ini aku anakku, layankanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Evangelis, ini aku anakku, buat firman Tuhan. pakailah sesuai dengan Ya Allah, Bapa. Oh, ini aku anakku, layankanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan Terpujilah namamu ya Tuhan dari kekal dan sampai kekal. Sebab Engkau yang layak menerima segala kemuliaan ya Tuhan. Kami saat ini bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah datang dalam kehidupan kami ya Bapa. Mengajar kami ya Tuhan
supaya kami tetap setia ya Bapa, tetap taat kepadamu Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, meskipun itu menyakitkan, meskipun itu tidak mengenakan bagi kami ya Bapa, tetapi kami mau tetap cintai Yesus, kami mau tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, kami mau tetap mengasihi Engkau ya Tuhan, seperti Engkau telah mengasihi kami terlebih dulu ya Tuhan. Sebab itu ya Bapa, kami minta biar Tuhan selalu menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, biar kami tetap setia di dalam Tuhan. Kami tidak melihat kepada perkara-perkara dunia ini, tetapi kami hanya melihat satu pribadi yang setia, yang terlebih dulu setia dan mengasihi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetap setia melayani Tuhan, tetap setia dalam keluarga, tetap setia dalam pekerjaan, tetap setia untuk melakukan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga semuanya itu nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya kami dapat menangani segala perkara di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Berkati terus hamba-Mu Tuhan, berikan dia selalu kesehatan dan kekuatan dalam pelayanan Tuhan, terus mengurapi hamba-Mu sehingga jadi berkat buat banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memberikan persembahan syukur. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Besar kecilnya kami percaya, kami memberi dengan sukacita. Sebab apa yang kami beri Tuhan, itu semua datangnya daripada Tuhan. Biarlah dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Seberapa banyak